Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam ajma'in. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita yang ke-6 pada mata kuliah Hukum Humaniter. Adapun pada materi kali ini kita nanti akan berbicara mengenai implementasi dan penegakan hukum humaniter, di mana dalam konteks penegakan hukum humaniter itu tentu adalah pertanggungjawaban. Artinya ketika hukum humaniter itu diberlakukan, maka siapa yang bertanggung jawab tentu akan kita bicarakan dan sampaikan pada materi kali ini. Alhamdulillah, puji syukur sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul memang walaupun tidak seperti biasanya, baik itu melalui tatap muka ataupun Google Meet ataupun Zoom, tapi kiranya kali ini mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Tentu tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, karena pada para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir nanti. Amin. Baik, terkait implementasi dan penegakan hukum humaniter itu memang Anda memiliki beberapa problematika tentunya dalam rangkaian implementasi hukum humaniter internasional, di mana problematika dalam implementasi hukum humaniter internasional itu merupakan masalah yang endemik sebagaimana hukum internasional pada umumnya. Artinya ini problematikanya kadang kalau kita bicarakan itu agak susah. Itu untuk mengimplementasikannya itu menjadi bagian daripada yang tetap terpisahkan ketika kita berbicara problematika dalam pengimplementasian hukum humaniter internasional. Memang sistem hukum internasional itu didasarkan pada gagasan kesetaraan kedaulatan negara, yang mana secara umum tidak ada negara dapat mencampuri urusan internal daripada negara berdaulat lainnya. Itu merupakan juga bagian daripada problematika dalam pengimplementasian hukum humaniter internasional itu. Kemudian implementasinya memang secara umum kepatuhan akan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dalam sistem internasional adalah tidak memiliki otoritas sentral yang bersifat supranasional. Artinya hal ini berbeda dengan apa yang ada pada dalam hukum nasional, di mana dalam hukum nasional itu memiliki otoritas sentral, di mana otoritas sentral ketika kita berbicara mengenai implementasi, misalkan dalam konteks hukum pidana, itu dia memiliki sistem peradilan pidana terpadu. Nah, ketika memiliki sistem peradilan pidana terpadu, tentu ada beberapa instrumen-instrumen yang menjadi bagian daripada yang tidak terpisahkan agar menjadi suatu sistem. Misalkan yang pertama adalah kepolisian, baik itu pada tahap penyelidikan dan penyidikan, kemudian ada kejaksaan pada tahapan penuntutan, dan nanti ada peradilan umum, dalam hal ini pengadilan sebagai badan peradilan umum untuk memeriksa serta menjatuhkan vonis, apakah nanti putusannya itu bersifat pemidanaan atau pelepasan atau bahkan bebas. Itu merupakan menjadi bagian yang bersifat supranasional dan memiliki otoritas sentral karena dia menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Itu merupakan bagian daripada sistem yang mana ketika kita berbicara tidak memiliki otoritas sentral yang bersifat supranasional, nah itulah kendala dan problematika dalam rangka pengimplementasian hukum humaniter internasional. Memang PBB dalam hal ini sebenarnya juga dapat melaksanakan hal-hal tersebut, akan tetapi PBB itu memiliki otoritas terbatas dalam hal untuk memberikan pengaruh terhadap pengimplementasian daripada hukum internasional itu sendiri. Mengapa? Walaupun PBB itu terdiri dari berbagai negara yang tergabung dalam suatu organisasi yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan tetapi otoritasnya untuk mencampuri satu kedaulatan negara itu tentu terbatas.
Mengapa demikian? Karena kita melihat pada konsep PBB itu dibuat untuk apa. Itu yang menjadi atensi ketika kita berbicara mengenai problematika daripada implementasi hukum humaniter internasional. Memang kepada pengawasan, kepada perdamaian, memang letaknya ada pada PBB. Akan tetapi problematika daripada pengimplementasian hukum itu dalam konteks hukum humaniter internasional itu tidak lain adalah karena adanya otoritas terbatas yang dimiliki oleh PBB terhadap negara yang berdaulat tentunya dalam hal ini. Selanjutnya, memang dapat dipahami bahwa implementasi daripada hukum internasional tentu tidaklah semudah daripada hukum nasional seperti yang saya sampaikan tadi. Memang implementasi hukum internasional itu masih sangat bergantung pada tindakan sukarela dalam hal ini atau voluntary action dan itikat baik atau goodwill dari tentunya dari para pihak atau negara-negara yang memiliki kedaulatan. Memang nanti ini akan berbicara mengenai masalah ratifikasi. Memang kalau kita tanyakan apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini telah mengimplementasikan hukum humaniter internasional dalam konteks hukum internasional. Apakah? Ya, tentu saja. Mengapa demikian? Karena itu merupakan bagian pertama tindakan sukarela yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini negara Indonesia. Kedua, dan juga itikat baik, yakni dengan adanya pembentukan undang-undang pertahanan salah satunya. Yang kedua, undang-undang TNI dan undang-undang kepolisian itu merupakan bagian daripada pengimplementasian nilai-nilai daripada hukum humaniter internasional. Kalau kita berbicara hukum internasional, tentu negara kita juga banyak meratifikasi. Salah satunya adalah Undang-Undang dan HAM nomor 39 tahun 1999. Itu juga implementasi terhadap jaminan hak asasi manusia secara nasional yang diakomodir oleh Undang-Undang HAM yang sebenarnya itu diakui dalam DUHAM atau Deklarasi Universal of Human Rights atau hak asasi manusia. Selanjutnya, mekanisme yang seringkali dimanfaatkan untuk mengimplementasi hukum humaniter internasional itu lebih bersifat normatif ketimbang institusional. Nah, ini juga menjadi perhatian. Mengapa? Karena dia hanya hukum humaniter internasional ini hanya bersifat kepada suatu aturan atau undang-undang. Jadi, mestinya institusi juga mengatur hal tersebut. Karena institusi itu merupakan bagian turunan biasanya daripada yang bersifat normatif dalam hal ini aturan atau perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah salah satu langkah dalam rangka mengimplementasikan hukum humaniter internasional itu adalah memasukkan norma hukum humaniter internasional itu sendiri ke dalam sistem hukum nasional kita. Atau tentunya ke sistem hukum nasional secara umum ya. Kalau kita berbicara hukum nasional kita ya salah satunya tadi pengakuan HAM. Itu kan merupakan hak asasi manusia, itu kan merupakan perlindungan yang paling utama kalau kita berbicara HAM. Dan juga kalau kita berbicara hukum humaniter itu yang paling utama yakni hidup. Nah, itu kalau kita bicara hukum internasional tentu itu menjadi bagian daripada sisi kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan. Nantinya itu merupakan bagian daripada hukum internasional yang berbicara pada ranah statuta Roma. Di mana saya sampaikan kembali bahwa kejahatan yang diakomodir dalam statuta Roma itu ada 4. Yang pertama itu adalah kejahatan genosida, yang kedua adalah kejahatan perang, yang ketiga adalah kejahatan militer, dan keempat adalah kejahatan kemanusiaan. Nah, itu merupakan bagian yang tak terpisahkan. Memang yang paling utama itu adalah kejahatan kemanusiaan, karena ini menyangkut baik itu setiap manusia, baik itu hak hidup, itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan paling utama kalau menurut hemat saya dalam konteks baik itu hukum HAM, baik itu juga hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Tidak hanya itu, ke dalam sistem hukum nasional, hukum humaniter internasional itu juga pada saat ini berada pada ranah misalkan adanya Palang Merah Indonesia, kemudian terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
itu merupakan bagian daripada pengimplementasian norma-norma hukum humaniter internasional untuk saat ini, karena terjadi pergeseran makna antara hukum humaniter internasional pada waktu masa perang dengan saat ini. Kalau kita berbicara saat ini, tentu kemanusiaan saat ini adalah pembantuan, memberikan bantuan, karena sebelumnya kita ada berbicara nantinya ACRC. ACRC itu adalah International Committee of Red Cross, kan artinya palang merah kan, itu merupakan bagian dari palang merah juga. Nah, sehingga artinya dapat disimpulkan bahwa kalau kita kaitkan dengan sistem hukum nasional, barangkali itu sudah menyangkut daripada keberadaan dan pengratifikasian hukum internasional. Kemudian menurut Hotspiecer, implementasi hukum humaniter internasional itu baiknya dilakukan di masa damai. Nah, memang ketika pemberlakuan implementasi hukum humaniter internasional itu ada dua. Ada yang berbicara mengenai pengimplementasian di masa damai, dan ada juga pengimplementasian di masa perang. Ini tentunya menjadi hal yang sangat perlu kita perhatikan, karena selain di masa damai, hukum humaniter itu juga dapat dilakukan di masa perang. Akan tetapi pengimplementasian di masa perang itu agak-agak mengalami kegoncangan. Mengapa demikian? Karena tentunya ketika wilayah yang berkonflik, mereka seringkali para pasukan di lapangan atau angkatan bersenjata di lapangan itu tidak memahami dan tidak mengetahui bagaimana mekanisme dan proses daripada hukum humaniter itu sendiri dan pengimplementasiannya tentunya. Selanjutnya adalah langkah-langkah implementasi hukum humaniter internasional. Adapun langkah-langkah untuk mengimplementasikan hukum internasional, hukum humaniter internasional ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah upaya preventif atau preventive measures, kemudian ada upaya kepatuhan atau compliance measure, dan upaya repressive measure, serta upaya lainnya atau other measures. Nah, dalam ranah ketika kita berbicara upaya preventif, tentu pemerintah dalam hal ini setiap negara yang berdaulat itu pertama harus menjamin nilai-nilai atau norma-norma daripada hukum humaniter internasional itu diakomodir oleh negaranya. Misalkan kalau pada Indonesia salah satunya adalah pembatasan-pembatasan, misalkan pemberlakuan tahanan, salah satunya dalam undang-undang kepolisian itu seperti itu. Kemudian dalam undang-undang TNI juga bagaimana tata caranya itu juga berbicara dan merupakan bagian daripada pengimplementasian hukum humaniter itu sendiri. Kalau kita berbicara hukum humaniter dalam rangka preventif tentu seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai upaya kepatuhan, dalam hal yang kedua, jenis yang kedua adalah upaya kepatuhan. Upaya kepatuhan itu adalah di mana negara berusaha memberikan artinya memberikan dampak atau memberikan pengaturan secara spesifik selain untuk mencegah juga untuk membuat orang untuk patuh, atau dalam hal ini membuat negara untuk patuh untuk tidak melakukan kejahatan kemanusiaan yang nantinya bisa melanggar hukum humaniter internasional. Nah, sehingga upaya preventif dengan upaya kepatuhan itu memang selalu berkaitan satu sama lain karena tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya upaya preventif itu adanya pembuatan undang-undang dalam hal ini. Kemudian kepatuhannya seperti apa? Kepatuhannya adalah misalkan pada pelaksanaan yang tentunya diatur daripada undang-undang itu sendiri. Memang langkah implementasi hukum humaniter internasional ini selalu saling berkaitan. Karena yang ketiga adalah upaya represif. Upaya represif measures, di mana represif di sini adalah suatu tindakan pengendalian sosial ini yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Nah, ini kan akan menjadi unik ketika upaya represif ini seperti apa. Artinya upaya represif dalam rangka pengimplementasian hukum humaniter internasional adalah misalkan dalam konteks hukum pidana ada pemberlakuan atau perlakuan yang diberikan oleh dalam hal ini kepolisian selaku
unsur daripada otoritas yang berwenang. Kalau kita berbicara otoritas tadi dalam konteks hukum nasional kita dan sisi hukum positif kita, itu dapat dibenarkan memberikan tindakan penangkapan. Akan tetapi dengan masa penetapan untuk menjadi orang tersebut dikatakan bersalah, atau dalam konteks penetapan status tersangka itu dalam KUHP misalkan, dalam hal ini diatur dalam 1 kali 24 jam. Nah, apabila melebihi dari 1 kali 24 jam, mau bagaimanapun dan alasan apapun, namanya demi hukum seseorang tersebut harus dilepaskan. Itu kalau kita berbicara upaya represif. Upaya represif itu adalah tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Nah, ketika implementasi hukum humaniter internasional itu dalam konteksnya ada terjadi pelanggaran, misalkan tata cara penangkapan yang tentunya tidak manusiawi, yang akhir-akhir ini sering dilakukan oleh pihak aparat kepolisian, ataupun perlakuan yang tidak mengenakan baik itu dari TNI dalam hal ini, itu juga dapat diberikan suatu tindakan dalam hal ini, baik itu sanksi nantinya, biasanya seperti itu. Bagi TNI dan Polri paling misalkan itu sanksi indisipliner, biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir upaya lainnya ini banyak. Bisa menjadi misalkan kita datang, upaya sosialisasi juga, upaya pembelajaran. Misalkan kita pada hari ini duduk di sini, dan ini menjadi bagian daripada upaya lain kita dalam konteks untuk mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan hukum humaniter internasional dan bagaimana cara menghormati serta menegakkannya. Nah, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan kalau kita berbicara pada hari ini dalam konteks hukum implementasi hukum humaniter internasional. Ya, itu merupakan langkah-langkah untuk mengimplementasi hukum humaniter internasional. Nah, ini yang pertama tadi saya ulangi juga, upaya preventif, kemudian ada upaya kepatuhan, upaya represif, dan upaya lainnya. Selanjutnya, ada pun usaha yang diberikan kepada negara guna menjamin nilai-nilai daripada hukum humaniter internasional, yaitu antara lain yang pertama adalah menerjemahkan teks-teks yang berkaitan dengan Konvensi Jenewa maupun Konvensi Den Haag. Tujuannya apa? Tujuannya artinya dapat memberikan gambaran, dapat memberikan rel agar hukum humaniter internasional itu berjalan sesuai atau sebagaimana mestinya, agar tidak ada perbedaan persepsi dan penyalahgunaan, baik itu wewenang, nah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menyebarkan pengetahuan tentang hukum humaniter internasional. Memang menyebarkan pengetahuan tentang hukum humaniter internasional ini sangat luas. Misalkan ya, saat ini kita kuliah ini itu juga menjadi bagian daripada penyebaran atas pengetahuan tentang hukum humaniter internasional. Memang hukum humaniter internasional itu tidak kita berbicara masalah hukum humaniter internasional, tentu kalau kita berbicara ke dalam itu nantinya kita berbicara hukum humaniter. Nah, konteksnya bukan internasional lagi tapi nasional, yang mana nantinya kita akan berbicara mengenai Palang Merah Indonesia, BNPB, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan ketika kita menerapkan daripada hukum internasional itu. Dalam hal ini yakni hukum humaniter internasional. Yang ketiga adalah melatih para personel yang berkualifikasi untuk memfasilitasi hukum humaniter internasional dan penunjukan penasihat hukum dalam angkatan bersenjata. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada prajurit-prajurit atau personel di lapangan. Serta ketika ada permasalahan hukum yang nantinya timbul atau muncul atau bergejolak, baik itu saat berlangsungnya atau pasca terjadinya konflik, maka daripada itu diperlukan penasihat-penasihat hukum dalam angkatan bersenjata. Gunanya apa? Untuk memberikan proteksi baik itu terhadap personel yang tidak berkualifikasi dalam hal ini. Kemudian yang keempat adalah menerapkan legislasi ketentuan daripada hukum guna memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional.
Tujuannya menerapkan legislasi dan ketentuan ini adalah sebagai bukti penghormatan, salah satunya sebagai bagian daripada tindakan sukarela dan itikat baik dari suatu pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah negara berdaulat. Kalau kita berbicara negara Republik Indonesia, tentu negara Republik Indonesia telah menerapkan legislasi dan ketentuan tersebut. Salah satunya ya tergambar pada Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Pertahanan, dan Undang-Undang TNI. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya legislasinya. Kemudian ketentuannya guna memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter, dan KUHP pun memberikan hal demikian, menjamin hal yang demikian. Ini itu merupakan usaha yang diberikan negara dalam konteks untuk menjamin daripada nilai-nilai hukum humaniter internasional itu sendiri. Selanjutnya, implementasi hukum humaniter internasional pada dasarnya mensyaratkan 3 kewajiban utama bagi negara-negara, antara lain sebagai berikut. Pertama adalah memberlakukan undang-undang domestik yang relevan. Yang kedua adalah menangkap mereka yang menjadi tersangka atau dianggap melanggar hukum humaniter internasional. Yang ketiga adalah mengadili tersangka. Memang selain itu, pengenalan hukum humaniter internasional juga bisa dilakukan melalui pengajaran serta program edukasi publik lainnya, selain diseminasi dan sosialisasi tentunya dalam hal ini diberikan oleh negara, baik itu melalui pemerintah konteks ini. Kemudian kalau kita membicarakan berlakukan undang-undang domestik yang relevan, ya salah satunya yang sebelumnya pernah saya sebutkan tadi, yang adanya undang-undang kepolisian, itu kan tentunya mengatur bagaimana polisi itu bertindak dan bagaimana caranya untuk pendekatan-pendekatan, baik itu nantinya berbicara mengenai etika dan profesi, itu juga merupakan bagian daripada pengimplementasian hukum humaniter internasional. Yang kedua, menangkap mereka yang tersangka melanggar hukum humaniter internasional. Contoh, misalkan seseorang melakukan pembunuhan. Ketika seseorang itu membunuh, artinya dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain, berdasarkan pasal 338 KUHP, itu sudah merupakan bagian daripada pelanggaran HAM, juga pelanggaran hukum humaniter internasional, dan juga hukum humaniter. Karena apa? Itu kan kemanusiaan. Menghilangkan nyawa orang lain adalah hak hidup, yang mana itu menjadi dasar fundamental, baik itu pertama dalam hukum humaniter internasional maupun hak asasi manusia, dan negara Republik Indonesia melindungi berdasarkan pasal 28 ketika kita berbicara 28 ayat A ketika kita berbicara hak asasi manusia. Nah, kemudian pemberlakuan undang-undang domestik yang relevan ada untuk menangkap seseorang itu dan mengadili tersangka itu menggunakan apa? Kalau dalam hal pembunuhan, kan itu kemudian digunakanlah KUHP untuk menjerat si pelaku tersebut untuk dapat diadili. Nah, itu merupakan bagian daripada bagian yang tidak terpisahkan. Jadi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan kalau kita berbicara mengenai hukum humaniter internasional yang diimplementasikan oleh negara, dalam hal ini adalah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, implementasi hukum humaniter itu yang di masa perang itu adalah memberikan jaminan hormat menghormati terhadap hukum humaniter internasional. Hal ini memang senada dengan apa yang disampaikan dalam pasal 1 Konvensi Jenewa yang berbunyi berusaha menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi ini dalam segala situasi, baik situasi perang ataupun tidak perang atau masa damai, dalam hal ini pasca perang. Nah, itu merupakan bagian situasi yang tentunya menjadi titik tekan daripada konvensi Jenewa ini, di mana terkait dengan masalah kepatuhan terhadap norma-norma hukum humaniter internasional secara umum memang menjadi tanggung jawab para pihak penandatanganan konvensi Jenewa, dan secara khusus menjadi tanggung jawab para pihak yang tentunya terlibat konflik bersenjata dalam hal ini. Artinya tidak hanya negara-negara yang terlibat menandatangani saja, akan tetapi para pihak yang terlibat konflik. Misalkan ketika salah satu pihak terjadi pecah, peperangan, konflik bersenjata, tentu itu harus menjadi tanggung jawab para pihak. Misalkan begini,
GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan TNI. Itu menjadi bagian konflik bersenjata non-internasional. Nah, ketika itu, walaupun pada saat itu Indonesia bukan pihak yang melakukan penandatanganan konvensi Jenewa, tapi Indonesia menjadi turut serta menjadi pihak pengakuan terhadap konvensi Jenewa. Nah, maka daripada itu, penggunaan konflik bersenjata pada saat itu tentunya pertama menggunakan pembatasan senjata, artinya tidak menggunakan senjata seperti rudal, akan tetapi hanya senjata-senjata yang dalam hal ini dianggap ringan karena tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk tidak memberikan penderitaan. Lalu maka daripada itu, salah satu tujuan daripada hukum humanitarian internasional yakni yang bersumber pada Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag terkait dengan pembatasan penggunaan senjata dan juga protect person atau protect perlindungan terhadap orang perseorangan dalam hal ini. Kemudian menurut Gentian Jiberi, itu ada 4 mekanisme untuk mengimplementasikan aturan-aturan hukum humaniter selama perang atau konflik bersenjata, yakni yang pertama adalah protecting power, yang kedua adalah mekanisme ICRC, yang ketiga adalah mekanisme internasional khususnya PBB, yang keempat adalah mekanisme lainnya. Nah, ini menjadi bagian yang tentu menjadi perhatian. Mengapa? Karena protecting power itu banyak dianggap ahli hukum humaniter sebagai cara yang paling praktis untuk menjamin penghormatan terhadap aturan-aturan hukum humaniter internasional. Memang konsep ini sebenarnya merupakan konsep daripada hukum diplomatik internasional. Akan tetapi di sini misalkan contohnya adalah Amerika dan Irak terlibat konflik bersenjata kan. Kemudian dari Amerika menunjuk Kanada sebagai pihak ketiga dalam hal ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan dan warga negara Amerika yang berada di Irak. Nah, itu merupakan bagian daripada protecting power, di mana negara ketiga ini atau pihak ketiga ini bekerja dan bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan warga negara dari negara yang menunjuknya. Kalau Irak apakah bisa? Sebenarnya bisa, Irak bisa. Akan tetapi memang seperti kita ketahui bahwa Amerika saat ini menjadi negara adidaya, salah satu negara adidaya di dunia selain daripada Rusia. Nah, itu menjadi perhatian yang tidak dapat dipisahkan ketika kita berbicara mengenai protecting power ini. Kalau mekanisme ICRC, tentu mekanisme ICRC ini semua baik itu para pihak ataupun para pihak yang terlibat konflik ataupun dari negara lain yang mengikatkan diri sebagai bagian daripada International Committee of the Red Cross itu tentunya memiliki hak dan perlindungan yang sama dalam hukum humanitarian internasional itu sendiri. Kemudian pada sisi mekanisme internasional khususnya PBB dalam konteks ini bisa sebagai pertama pengawasan, yang kedua sebagai penengah. Nah, itu menjadi bagian daripada mekanisme khususnya pada PBB. Kemudian ada juga mekanisme lainnya. Mekanisme lainnya ini misalkan begini, adanya pihak ketiga juga, akan tetapi ini di luar daripada PBB. Misalkan pada saat beberapa waktu lalu konflik antara negara Armenia dengan negara Azerbaijan, kemudian ada negara Rusia sebagai penengahnya, baik bisa kita katakanlah sebagai negara mediatornya lah dalam konteks ini. Nah, itu menjadi bagian daripada mekanisme lainnya, salah satunya itu. Nah, selanjutnya, terakhir, kalau kita berbicara mengenai pertanggungjawaban, memang pelanggaran hukum humaniter internasional itu dapat menimbulkan reaksi yang beragam. Mengapa demikian? Karena merupakan dapat juga digolongkan menjadi kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Untuk itu, baik terhadap orang atau mereka yang diyakini bertanggung jawab, ada dua, antara lain yang pertama itu adalah tanggung jawab kolektif atau collective responsibility dan tanggung jawab pribadi atau individual responsibility. Kalau kita berbicara tanggung jawab kolektif itu
atas pelanggaran hukum humaniter internasional, di mana pihak negara yang berkonflik tampaknya memang saling menonjolkan siapa yang bertanggung jawab. Untuk itu, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengambil bagian dalam angkatan bersenjata, maka daripada itu menjadi bagian hukum humaniter itu dikatakan sebagai tanggung jawab kolektif, baik itu nantinya oleh angkatan perangnya, oleh komandannya, baik itu oleh komandan perang pusat, kemudian komandan batalion, komandan panglima daerahnya, sampai kepada komandan pada saat memimpin terjadinya peperangan. Itu merupakan tanggung jawab kolektif, karena dalam hal ini itu diberikan tanggung jawab secara keseluruhan. Berbeda halnya ketika kita berbicara mengenai tanggung jawab pribadi. Memang kalau kita berbicara tanggung jawab pribadi atau individual responsibility, itu salah satu di mana ini merupakan bagian daripada pertentangan dengan tanggung jawab kolektif itu sendiri, di mana tanggung jawab individu ini lebih kepada berbicara kepada aktus reusnya, yakni tindakan atau kelalaian bertindak yang membawa hasil pidana, misalkan komandan lapangan, kemudian komandan yang mengambil kebijakan mensri, yakni keadaan pikiran, kemudian ada kemauan dan kelalaian serta perilaku yang dilarang. Itu menjadi bagian daripada tanggung jawab pribadi seorang, dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Karena itu tadi ada unsur tindakan atau kelalaian, baik itu kesalahan, baik itu sengaja ataupun lalai. Itu kalau kita berbicara mengenai tanggung jawab pribadi. Lain halnya kalau kita berbicara tanggung jawab kolektif. Kolektif ini mulai dari pimpinan berada di lapangan sampai pimpinan pusat. Itu merupakan bagian daripada tanggung jawab kolektif. Sehingga pada perjalanannya, tanggung jawab kolektif ini dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kalau kita berbicara resiprositas atau reciprocity, itu adalah konsep sentral dalam banyak hubungan antar negara, khususnya dalam konteks hukum internasional, di mana biasanya seringkali ini berisi perjanjian-perjanjian untuk bekerja sama. Umumnya diyakini dan ditegakkan oleh ancaman pembalasan adanya timbal balik. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara resiprositas itu artinya kita berbicara asas timbal balik, di mana tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik itu tindakan yang bersifat negatif ataupun positif. Misalkan seperti ini, pemerintah Cina atau pemerintah Korea Selatan atau Korea Utara, dia memiliki resiprositas terhadap negara yang mana balas timpal. Contoh yang paling nyata aja sudah kita berbicara mengenai selain Korea itu adalah Amerika dan Cina. Di mana pada saat itu Amerika itu memblokir Huawei. Kemudian pada akhirnya Cina juga membalas kebijakan daripada Amerika tersebut. Nah, kalau itu kita hanya berbicara masalah itu saja, bukan masalah hukum humaniter internasional secara baik itu peperangan ataupun konflik bersenjata dalam hal ini. Akan tetapi tindakan tersebut dapat dilakukan gitu. Yang kedua, ketika kita berbicara pembalasan atau reprisal, itu memang menjadi bagian daripada konsekuensi kedua yang memungkinkan atas pelanggaran suatu pihak terhadap kewajiban di bawah hukum humaniter internasional. Memang pembalasan itu adalah tindakan yang dengan sengaja melanggar aturan. Akan tetapi tujuan dan tindakan pembalasan ini tiada lain adalah untuk memberikan pembalasan yang proporsional. Misalkan begini, negara A menyerang negara B, tentu negara B juga memiliki hak untuk mempertahankan diri. Ini dia juga membalas serangan. Misalkan ketika Israel dan Palestina, itu ketika Israel melancarkan serangan, tentu Palestina pun tidak tinggal diam. Salah satunya adalah dengan melakukan demonstrasi besar-besaran, ini dengan melempari para militer Israel dengan batu. Kemudian ada juga serangan roket baik dari Hamas atau apa? Saya lupa. Hamas
Yang pasti itu merupakan bagian daripada kelompok atau organisasi sayap daripada militer, rakyat dan rakyat Palestina. Kemudian hal pembalasan itu juga ada. Kemudian ada juga kita berbicara mengenai kompensasi. Nah, kalau bicara kompensasi, ini tentu resiko pihak dalam konflik ini harus membayar kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh perilaku yang tidak bertanggung jawab. Misalkan ketika ada perjanjian damai. Contoh Armenia dengan Azerbaijan. Karena Azerbaijan itu memenangi peperangan atas Armenia, maka Armenia sebagai kompensasinya adalah menyerahkan bagian daripada negara yang memang sebelumnya merupakan negara Azerbaijan, akan tetapi pendudukan dan otoritasnya diatur dan dikelola oleh Armenia. Mengapa demikian? Karena banyaknya suku Armenia yang tinggal di situ dan menjadi pejabat di situ sehingga menimbulkan kawasan tersebut seakan-akan menjadi bagian daripada kawasan Armenia. Itu kompensasi yang diberikan selain penyerahan itu bisa juga pembayaran uang akibat kerugian yang diderita oleh negara pemenang. Artinya itu sebagai bagian daripada hukuman kalau kita berbicara kompensasi kepada negara yang kalah perang. Kemudian ada juga tekanan eksternal atau external pressure. Ini bisa berasal daripada opini publik yang mana terinspirasi dari laporan, dari pemberitaan. Misalkan kalau konteks hukum humaniter internasional bisa eksternal misal dari luar ada Human Rights Watch dan Amnesty International. Itu merupakan hukum humaniter internasional secara luas. Kalau kita berbicara secara sempit, tentu ada PPNU TKI, itu bisa, akan tetapi itu merupakan bagian daripada pemerintah. Seringkali tentunya kalau merupakan bagian daripada pemerintah berpihak pada pemerintah itu sendiri. Misalkan Amnesty International, Komnas HAM, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Mereka bisa saja dalam konteks ini dengan melalui media massa, media cetak menekan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap ada atau pernah dilakukan oleh orang atau dalam hal ini negara ketika membahayakan atau menjadi pelaku atau pelanggaran pada hukum humaniter itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah hukuman kolektif atau collective punishment. Memang istilah hukuman kolektif ini merujuk tidak hanya kepada hukum pidana, tapi juga jenis sanksi, pelecehan, atau tindakan administratif yang mana diambil terhadap suatu kelompok sebagai pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh seorang individu yang dianggap sebagai bagian daripada kelompok tersebut. Memang kalau kita berbicara hukuman kolektif, ini tentunya orang yang sebelumnya tidak tahu apa-apa akan tetapi tergabung dalam ruang lingkup atau dalam suatu negara itu tetap dianggap bertanggung jawab karena telah melakukan pelanggaran. Misalkan begini, ketika ada seseorang dalam suatu kelompok itu melakukan keonaran, contoh supporter saja, supporter Persebaya dengan supporter Kalteng Putra, ketika supporter Persebaya melemparkan benda-benda baik itu benda tajam ataupun benda tumpul ke tengah lapangan saat pertandingan, tentu yang menjadi hukuman kolektif yang menjadi pembalasan yang diberikan oleh supporter lain, misalkan dalam hal ini Kalteng, nanti adalah keseluruhan daripada supporter Surabaya, bukan lagi pada orang yang melakukan pelemparan. Itu merupakan konteks daripada hukuman kolektif dalam hal pertanggungjawaban ketika penegakan hukum humaniter internasional. Baik, sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rela dunia akhirat. Kemudian untuk menjadi perhatian daripada rekan-rekan sekalian, untuk absensi itu silahkan lakukan disimak pada pertemuan ke-6. Apabila disimak sudah dilakukan atau ada yang gagal, juga harapan saya juga dapat melakukan list absensi di grup WhatsApp kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar
ada teman-teman yang misalkan gagal untuk melakukan login di Simak, bisa terakomodir grup di grup WhatsApp kita. Tujuannya untuk memberikan penilaian nantinya pada saat midtest dan UTS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.